Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. This video we are going to talk about semantic. With me Kusnul Khatimah and my friend Arista Yulfa Rasida. Enjoy for watching. Semantics is the study of the relationship between words and how we do meaning from those words. People can absolutely interpret words differently and draw different meanings from them. Some example of semantics will help you see the many meanings of English word. Jadi, apa yang dimaksud semantik? Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Lexical semantics. Definition. Lexical semantics is branch of semantics that studies the meaning and relations of words. Lexical semantic yaitu cabang semantik yang mempelajari arti dan hubungan kata. There are few common types of lexical relationship. Synonymy. Definition. A word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. Example, begin with commence, long time with extended time. Nah, mungkin teman-teman tidak asing dengan kata sinonim. Jadi sinonim adalah sebuah kata atau ungkapan yang berarti tepat atau hampir sama dengan kata atau ungkapan lain dalam bahasa yang sama. Contohnya di sini adalah begin and commence yang artinya memulai, long time and extended time yang artinya waktu yang panjang atau jangka waktu yang panjang. Next, antonymy. Antonymy is the state or phenomenon in which the words have the sense relation which involve the opposite of meaning. The conserved form of antonymy is called antonym or opposite. Jadi intinya antonim adalah kata yang berlawanan. Contohnya first and last, pertama dan terakhir, cold and hot, dingin dan panas. The word phrase of antonym can be divided into several types. First, implicitly gradable phrase or graded antonym. Second, complementary phrase or complementarity. Third, relational phrase or converseness. Jadi teman-teman, antonim dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gradable antonym. Yang kedua, antonim pelengkap. Yang ketiga, antonim relasional. Hyponym. Definition of hyponym: a particular word or phrase or has a special meaning contained in a specific group, types, or unit. Example, horse is a hyponym of animals. Jadi, hiponim adalah kata atau frasa tertentu atau memiliki makna khusus yang terdapat dalam kelompok, jenis, atau unit tertentu. Contoh, kuda adalah kelompok dari binatang. Next, homonym. Homonym is two or more words that have the same sound or spelling but differ in meaning. Jadi, homonym adalah dua kata atau lebih yang memiliki bunyi atau ejaan yang sama tetapi berbeda maknanya. Example, fair. Kata fair di sini mempunyai ejaan yang sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Yang satu berarti adil dan yang satu berarti ongkos. Homonym also called homophones, pair of words that have different meanings with identical sounds. Homonym juga disebut homophone, sepasang kata yang memiliki arti berbeda dengan bunyi yang identik. Polysemy. Definition. Polysemy is the state or phenomenon in which the words that have more than one meaning
In other words, it can be described as multiple meaning of words. Example: table can meaning furniture, dining table, mat, or number. Polysemy. Polysemy adalah kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna. Dengan kata lain, kata-kata itu bisa diartikan sebagai beragam arti kata. Contohnya di sini adalah table. Bisa diartikan sebagai furniture, bisa diartikan sebagai meja makan, bisa diartikan sebagai tabel matematika atau nomor. Then, semantic role. Definition. A semantic role is the underlying relationship that a participant has with the main verb in a clause. Semantic role is the actual role a participant plays in some real or imagined situation, apart from the linguistic encoding of those situation. Jadi, definisi dari semantic role itu sendiri adalah semantik yang memiliki hubungan mendasar yang dimiliki kata kerja utama atau main verb dalam klausa. For example, if in some real or imagined situation, someone named John purposely hit someone named Bill, then John is the agent and Bill is the patient of the hitting event. Following the sentences, John hit Bill and Bill was hit by John. Contohnya, di dalam situasi nyata atau khayalan, seseorang bernama John dengan sengaja memukul seseorang bernama Bill. Jadi di sini itu John adalah agennya atau subjeknya dan Bill adalah pasien atau objeknya dari kejadian tersebut. In both of the sentences, John has the semantic role of agent and Bill is the patient. For the last is semantic ambiguity. Definition. Semantic ambiguity is when a particular word has two different interpretations. The two different interpretations are two different interpretations of that one word. Jadi, yang terakhir dari pembahasan ini adalah semantic ambiguity. Pengertian dari semantic ambiguity adalah semantik yang ketika dalam kata tertentu memiliki dua interpretasi yang berbeda. Dua interpretasi berbeda dalam dua interpretasi yang berbeda dari satu kata. For example, Susan loves her mother and Philip does too. So, the interpretation can be Susan loves Philip's mother or Philip loves his own mother. Contohnya di sini yaitu Susan mencintai ibunya dan Philip juga mencintai ibunya. Interpretasinya bisa jadi Susan mencintai ibu Philip atau Philip mencintai ibunya sendiri. So, semantic ambiguity born from the fact that generally a computer is not in a position to distinguishing what is logical from what is not. Semantic ambiguity berdasarkan fakta bahwa umumnya suatu kata tidak dalam posisi untuk membedakan apa yang logis dari yang tidak.